Nah, kembali lagi sebentar, saya akan sampaikan sedikit saja dulu. Setelah itu kita bincang-bincang. Makna dari sholat yang perlu kita fahami bersama-sama adalah bahwa sholat itu pembersih. Ini harus kita fahami bersama-sama dan harus dijiwai sebenar-benarnya. Nah, kalau kemudian sebagai kata pembersih, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan satu definisi yang jarang sekali orang mempunyai kekuatan di dalam hal ini kecuali orang-orang yang sudah benar-benar mempelajarinya. Yaitu definisi itu sederhana sekali disampaikan oleh Allah dalam sebuah ayat yang sangat pendek. Innas salata tanha 'anil fakhsya wal munkar. Salat ialah, saya bentukkan definisi di sini. Salat ialah satu perbuatan yang apabila orang sudah menunaikan perbuatan tadi, yaitu salat, maka orang itu akan tanha 'anil fakhsya wal munkar. Dia sudah tidak mau berbuat perbuatan yang keji, yang mungkar, yang dosa, yang maksiat. Itu adalah salat. Nah, sekarang para pendengar sekalian, yuk kita tolak ukur diri kita. Sudahkah kita salat sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yaitu kita salat dan setelah selesai salat kita tidak mau melakukan perbuatan keliru, enggan melakukan perbuatan maksiat, pengendalian marah semakin pandai kita lakukan, dan keinginan-keinginan untuk berbuat baik semakin tinggi membara di dalam jiwa kita, dan semakin tinggi pula semangat kebaikan kita, semakin rendah pula semangat melakukan perbuatan jelek kita. Maka itulah yang dinamakan salat. Artinya kita sudah dan sedang salat. Nah, ini yang harus direnungkan oleh kita bersama-sama, sehingga hal-hal yang semacam ini harus terus dikaji dan terus dikaji. Nanti insya Allah di akhir materi kita pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana agar salat kita bisa benar-benar masuk dalam jiwa kita, sehingga salat kita adalah gerak dan langkah hidup kita. Tadi sepertinya Pak Nanang atau Ustaz Endang yang mau menyampaikan. Silakan Pak Ustaz Endang. Sedikit merefresh ke belakang. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan salat itu adalah bagaikan penghapus, Ustaz, ya. Berkaitan ini itu pula bagaimana mungkin di tengah-tengah kita kadang-kadang muncul satu kebimbangan pada saat kita sudah mau mulai melaksanakan ibadah sholat, namun juga sulit, Ustaz, untuk meninggalkan yang nggak boleh itu. Terus bagaimana sholat kami? Apa kami harus berlanjut sholatnya itu, ataukah karena kalau meninggalkan yang nggak boleh itu kadang-kadang kan sulit. Nah, ya, di lapangan kita bertemu dengan hal yang semacam itu, Ustaz. Ya. Terus solusi kita di posisi yang semacam itu gimana ceritanya? Itu ada istilahnya itu Anda, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Betul. Iya. Itu bagaimana? Memang itu kalau keadaan seperti itu di lapangan, dan kadang saya juga, aduh bagaimana ya melaksanakan. Kayaknya kadang-kadang kita juga ngerasain gitu ya. STMJ. Iya. Pendengar sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Ustaz Endang dan yang dibincang oleh Pak Nanang tadi sebenarnya merupakan isi hati kita semuanya. Beliau mewakili para pendengar semuanya tentang betapa berat dan betapa sulitnya. Di satu pihak kita sholat, namun di satu pihak kita sulit sekali mengendalikan amarah, kita sulit sekali mengendalikan hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan keliru, salah, dosa, khianat, bohong, dan lain sebagainya. Yang perlu kita fahami pertama kali, satu, kita optimis. Yang kedua, kita husnudzan kepada Allah. Yang ketiga,
kita harus masuk dalam lingkup yang dinamakan proses. Sebaik-baik orang adalah orang yang masih merasa selalu berbuat salah dan keliru. Itu yang paling baik. Yang paling disesali adalah orang yang sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya sempurna, merasa dirinya baik, sehingga ketika berurusan dengan kaitan sholat dia sudah merasakan beres, padahal dia belum melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Inilah fungsinya mengapa kita harus belajar. Terus kita belajar agar kita benar-benar bisa memahami dan kemudian mengambil intisari dari pelajaran, dan kemudian kita bisa melaksanakan. Sekali lagi, melaksanakan dalam artian proses pula. Sehingga diharapkan kelak suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah, kita sudah dalam proses yang semacam itu, dan selama kita dalam proses itulah yang dinamakan husnul khatimah insyaallah. Jadi tidak ada orang yang sempurna selesai sholat plus tidak melakukan perbuatan keliru dan dosa. Itu tidak ada yang sempurna dalam arti 100%, masih ada hal-hal yang keliru. Yang bisa semacam ini saya kira hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memang dibersihkan dari sejak kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita kan belum pernah dibelah dadanya oleh malaikat, makanya kita masih bisa keliru dan bisa salah. Namun Allah memberikan way out-nya selalu, yaitu apabila kita melakukan keliru dan salah, sadar, ingatlah pada Allah. Gitu. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakrallah fastaghfiru lidzunubihim. Begitu kita keliru, begitu kita salah, maka Allah memberikan jalan keluarnya. Ingat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Saat itu dosa kita diampuni, dan kita telaten, kita continue, kita istiqamah di dalam menjiwai persoalan ini. Insya Allah kita menjadi orang yang optimis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Apapun dosa yang kita lakukan ya anak, karena Iya. selama kita masih menjadi manusia, celah-celah untuk berbuat dosa itu akan selalu muncul, akan selalu ada. Yang kadang-kadang kita pun mengakui bahwa sesungguhnya kalau mau dihitung itu kayaknya kok dari 24 jam waktu yang diberikan Allah pada kita, kalau kita sholat beberapa saat, sedangkan dosanya malah banyak banget gitu. Nah di posisi ini, alhamdulillah kalau Allah menghadirkan sholat buat kita sekalian, yang tadi juga kita sampaikan bahwa sholat itu akan menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah kita lalui antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar. Oleh karenanya kalau tiba saatnya sholat, ya jangan cepet-cepet ya, jangan terus. Jangan nunda-nunda gitu ya Pak. Jangan menunda-nunda supaya Allah segera menerima segala permohonan kita, Allah segera mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian andai pun pada saatnya, berarti kita tidak perlu pesimis Ustaz ya. Iya. Pada saatnya Allah panggil, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan demikian ya. Yang paling pasti itu kan sebenarnya kesadaran kita bahwa kita manusia biasa, kita sering melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada bedanya antara kita dengan Nabi Yunus. Kalau beliau adalah seorang nabi yang masih melakukan kekeliruan dan kesalahan, beliau menyebut sebagai diri sebagai seorang yang selalu berbuat zalim. Apalagi kita yang kita tidak punya pangkat apa-apa, kita tidak ada status apapun di hadapan Allah, kita hanya sekedar hamba, benar-benar hamba yang tidak ada bedanya dengan siapapun di semua lini kehidupan kita. Maka dari itu kemudian syukur kita kepada Allah adalah kita yang suka keliru, kita suka salah ini, kemudian kita diberi kewajiban yang dinamakan sholat. Ini yang menetralisasi semua hal kita.
Saya membayangkan seandainya Allah tidak memberikan kewajiban untuk kita sholat, saya kok pesimis. Mampukah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Itu kan yang dimaksudkan sholat. Minta kamu kepadaku, aku beri apa yang kamu minta. Yang dimaksudkan adalah sholat. Karena sholatu ad-du'a. Sholat itu sendiri adalah doa. Dan ketika kita memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita, silahkan dilihat isi doa-doa bacaan di dalam sholat, isinya semuanya adalah rangkaiannya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara rahmah, maghfirah gitu ya, kemudian dicukupi rezeki kita, dicukupi kehidupan kita, seluruhnya isinya adalah doa. Maka seorang, nah ini ketemu satu jawaban jadinya, siapa orang yang sholatnya benar atau paling tidak mulai benar adalah orang yang sholat dan dirinya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang sholat sekedar melaksanakan wajib. Saya sudah sholat asar, alhamdulillah selesai masalah. Kemudian saya sholat maghrib, selesai masalah. Kemudian aku paling ayam nek sholat isya, gitu kan? Nah, sering ini hal yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa sholat bukan kebutuhan Allah. Sholat itu kebutuhan kita. Kita yang matur nuwun banget kepada Allah, panjenengan kok ya memberi jalan ini, menjadi formula ini untuk menjadikan alasan mengapa hamba diampuni dari dosa-dosa antara waktu dengan waktu sholat yang lain, selama kita selalu ingat kepada Allah, berikhtiar semaksimal mungkin, yaitu setelah selesai sholat asar, maka artinya kita tidak berbuat dosa, keliru, salah sampai maghrib. Karena sesungguhnya waktu sholat asar adalah dari kurang lebih jam 3 sampai dengan jam setengah 6. Itu waktu sholat asar. Sehingga ketika kita sholat, Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha, di awal waktu. Maksud tujuannya agar Allah berkesempatan, saya menggunakan bahasa ini, agar Allah berkesempatan memberikan ampunan untuk dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan kesempatan berbuat sholat di awal waktu, berbuat baik, mengisi waktu sholat sampai selesai sholat itu dengan kebaikan-kebaikan, dan menghindar dari perbuatan keliru serta beristighfar sampai dengan maghrib. Maka waktunya sholat maghrib adalah sekitar jam 5:30 sampai dengan jam 7. Artinya kita tidak berbuat keliru, salah dan dosa selama jam 5:30 sampai dengan jam 7. Begitu dan seterusnya. Kalau ini dilakukan selama 5 kali 24 jam, saya sekarang bisa menjawab, manusia sudah tidak punya dosa. Itu yang disebut juga yang dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika sholat itu dilaksanakan sebagaimana Ustaz tadi sampaikan, dan sholat adalah bagian dari doa. Sholat adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ud'uni astajib lakum adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dan kita juga barangkali sempat teringat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam yang selalu beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu selesai berbuat dosa, Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Klub ketika kita tidak dihadirkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau apa ya? Mau gimana? Haji ya belum tentu bisa berangkat ke sana, zakat belum tentu mampu kita mengeluarkannya, tapi dengan sholat insya Allah mudah-mudahan kita bisa ada jalan
sholat itu sebuah anugerah ternyata. Anugerah yang luar biasa. Tidak hanya, kalau kita kan dulu menganggapnya sholat, ya Allah saya belum sholat ini bagaimana, seakan beban. Ternyata tadi yang disampaikan Ustadz Haris, ditambah Ustadz Endang, ternyata luar biasa sekali anugerah yang Allah berikan untuk menutupi dosa kita. Jadi untuk sahabat Purnama Sidi di rumah, optimis aja. Udah ada beberapa penjelasan yang sangat gamblang. Ternyata sholat itu dapat menghapus, menutupi tadi ya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Untuk itu yang belum sholat, ayo siapa? Untuk sahabat Purnama Sidi di rumah ataupun dimanapun berada, jika ada pertanyaan silahkan bisa hubungi kami, chat di WhatsApp 085 292 117 722. Saya ulangi 085 292 117 722.